Hai semuanya, di sini saya akan membahas tentang analisis perbandingan algoritma pencarian, di mana saya akan membandingkan algoritma binary search versus hash search. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aridianingsih dengan NIM 2301010270, Prodi Teknik Informatika, jurusan TIKB. Hai semuanya, di video ini saya akan membahas bagaimana melakukan pencarian pada data menggunakan dua metode, yaitu metode binary search dan hash search. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kode ini menghasilkan data acak, dan kemudian melakukan pencarian dengan kedua metode tersebut, dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk setiap pencariannya. Langsung saja, di sini saya sudah memiliki codingannya. Yang pertama, kita akan mengimport library terlebih dahulu. Saya sudah mengimport random dan mengimport time di sini. Import random sendiri berfungsi untuk menghasilkan data acak, sedangkan import time berfungsi untuk mengukur waktu pencarian. Terus selanjutnya ada fungsi untuk generate data random integer sebanyak 10.000 buah. Di sini terdapat def generate random data, di mana ini berfungsi untuk menghasilkan size angka acak antara 1 hingga 10.000 angka. Selanjutnya ada binary search function. Di sini def binary search di sini mencari elemen X dalam array ARR yang sudah diurutkan, di mana binary search di sini adalah salah satu algoritma pencarian yang efisien, khususnya digunakan untuk mencari elemen dalam sebuah array yang sudah terurut secara teratur. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi hash search atau ini hash search function. Nah, di sini terdapat def hash search untuk mencari elemen X dalam hash table. Nah, dalam kode hash table di sini, hash table adalah dictionary yang memetakan nilai-nilai yang ingin dicari ke indeks mereka. Nah, sedangkan X di sini itu ada nilai yang ingin dicari dalam hash table, di mana hash table memungkinkan akses langsung ke elemen yang dicari tanpa perbandingan berulang. Kemudian selanjutnya ada generate 10.000 random integer atau generate data acak. Nah, di sini generate random data ini menghasilkan 10.000 angka acak dan menyimpannya dalam variabel data. Kemudian selanjutnya ada angka yang akan dicari. Ini memilih angka untuk pencarian. Nah, di sini itu di mana pada codingan ini berfungsi untuk memilih 5 angka acak dari data sebagai target pencarian. Nah, selanjutnya itu ada mengukur waktu pencarian menggunakan binary search. Nah, di mana fungsi pada codingan ini adalah mengukur data acak menjadi sorted data untuk dapat menggunakan binary search. Selanjutnya itu ada mengukur waktu pencarian, di mana mengukur waktu pencarian di sini menggunakan fungsi time.time untuk mengukur waktu sebelum dan setelah pencarian untuk setiap target. Kemudian menghitung selisihnya dan menyimpan hasilnya dalam list binary search time. Nah, dengan cara ini kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menemukan setiap target dalam data yang diurutkan menggunakan binary search. Kemudian selanjutnya itu ada mengukur waktu untuk mengukur waktu pencarian menggunakan hash search. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan adalah membuat hash table dari data acak. Di sini, di mana
setiap elemen dari data menjadi kunci dan indeksnya menjadi nilai. Selanjutnya kita akan mengukur waktu pencarian menggunakan fungsi time.time untuk mengukur waktu sebelum dan setelah pencarian untuk setiap target. Kemudian menghitung selisihnya dan menyimpan hasilnya dalam list hasSearch times. Sini simpannya. Kemudian dengan cara ini kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menemukan setiap target dalam hash table menggunakan hasSearch dalam kode di atas, dalam kode ini. Selanjutnya itu kita akan menampilkan hasil dari waktu pencarian. Nah, codingan ini menampilkan waktu pencarian untuk setiap target menggunakan kedua metode yang ini. Kemudian selanjutnya itu kita akan menghitung dan menganalisis rata-rata waktu pencarian untuk setiap angka. Nah, pada codingan ini berfungsi untuk menghitung rata-rata waktu pencarian untuk kedua metode. Selain itu juga berfungsi untuk membandingkan dan menganalisis hasil rata-rata waktu pencarian. Nah, ini. Kemudian dalam tugas ini kita telah membandingkan dua algoritma pencarian yaitu binary search dan hash search. Nah, untuk memahami kinerja antara kedua metode ini, kita akan melakukan eksperimen dengan dataset terdiri dari 10.000 angka acak dan melakukan pencarian untuk 5 angka unik dari dataset tersebut. Nah, sebelum itu kita run dulu codingan ini. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya, di mana data random integer telah di-generate dengan angka-angka 6.416, 4.424, 2.565, 8.004, 1.930 dengan masing-masing waktu pencarian dari binary search dan waktu pencarian dari hash search. Nah, kita akan menganalisis kinerja dari binary search, di mana kompleksitas waktu dari binary search itu adalah 0 log n. Berarti waktu eksekusi algoritma bertambah secara logaritmik seiring dengan pertambahan ukuran input. Ini menunjukkan bahwa setiap kali ukuran input bertambah 2 kali lipat, waktu eksekusinya hanya bertambah dengan jumlah yang konstan. Nah, binary search di sini bekerja dengan cara membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama besar dan kemudian mencari elemen target di salah satu dari kedua bagian tersebut. Proses ini berulang sampai elemen ditemukan atau tidak ada lagi elemen yang tersisa untuk diperiksa. Nah, selanjutnya itu contoh kasusnya adalah jika kita memiliki data yang sudah diurutkan dan berisi 10.000 elemen, anggap kita akan mencari nilai 789. Nah, pertama kita akan memeriksa elemen tengah dari daftar. Dalam kasus ini, elemen tengahnya adalah 5.000. Karena 7.809 kurang dari 5.000, kita fokus pada setengah bagian pertama dari daftar 1 hingga 4.999. Ini sekarang kita memeriksa elemen tengah dari setiap elemen tengah dari setengah bagian pertama, yaitu 2.500. Nah, karena 789 lebih besar dari 2.500, kita fokus pada setengah bagian kedua dari setengah bagian pertama 2.501 hingga 4.999. Nah, proses ini diulang hingga kita menemukan nilai 789 untuk mengetahui bahwa nilai tersebut tidak ada dalam daftar.
Nah, binary search pada data yang berjumlah 10.000 elemen hanya memerlukan sekitar 14 perbandingan untuk menemukan nilai 789. Ini karena setiap langkah membagi setengah jumlah elemen yang harus diperiksa, yang membuatnya sangat efisien dibandingkan dengan metode pencarian lain yang memerlukan lebih banyak perbandingan secara linear. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, kita tahu bahwa binary search memerlukan data yang sudah diurutkan agar pencariannya itu relatif cepat. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kinerja dari hash search. Kompleksitas waktu dari hash search sendiri adalah 0,1. Berarti waktu eksekusi algoritma adalah konstan, tidak tergantung pada ukuran input. Nah, hash search menggunakan struktur data hash table untuk menyimpan elemen-elemen data. Setiap elemen dalam hash table dipetakan ke sebuah indeks melalui fungsi hash yang memungkinkan akses langsung ke elemen yang dicari tanpa memerlukan perbandingan berulang. Nah, contoh kasusnya itu, jika kita memiliki data berisi 10.000 elemen, hash search dapat menemukan elemen yang dicari dalam waktu konstan, terlepas dari ukuran data. Nah, dalam contoh ini, hash table memungkinkan akses langsung ke elemen yang dicari tanpa memerlukan perbandingan berulang. Nah, berdasarkan contoh kasus ini, kita tahu bahwa hash search tidak memerlukan data yang diurutkan dan bisa langsung digunakan pada data acak. Namun, hash search memerlukan tambahan ruang untuk menyimpan hash table. Nah, dari hasil analisis binary search dan hash search, kita dapat simpulkan bahwa hash search lebih cepat dan efisien untuk pencarian data yang sering dalam jumlah besar karena waktu pencariannya itu konstan dalam kasus rata-rata. Sedangkan binary search lebih cocok untuk data yang sudah diurutkan atau ketika tambahan ruang untuk hash table tidak tersedia. Nah, sekian pemaparan dari materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.